Baik, kemudian ada pertanyaan dari Ibu Rahayu Pratiwi. Mungkin kami tak bisa dibandingkan seperti istri pertama Rasul, tapi pasti sebaik mungkin membantu suami semampunya. Salam Pak Ustadz, apakah nafkah dinar dari istri untuk membantu suami termasuk sodakoh, amal jariah, atau infak? Semuanya. Ya, terima kasih. Semua Bu, tentu terima kasih. Maksud saya tidak untuk membandingkan dengan siapapun, tapi teladan agung itu adalah rujukan kita, dan kita berusaha belajar untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Tentu membantu suami semampunya, semampu kita, betul. Setuju saya, semuanya wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah dari manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Kita hanya usaha saja, hanya ikhtiar saja. Tapi saya juga diingatkan oleh hadis yang disampaikan oleh ayahanda tercinta, orang yang paling rugi di hari akhir nanti adalah ia yang berdiri di pengadilan Allah Subhanahu wa taala dan anak istrinya mengadukan perbuatannya di hadapan Tuhan. Dan itu orang yang paling rugi, karena terdekatnya saja mengadukan suami, kalau dia suami, mengadukan suaminya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak ridho sama ayahku, aku tidak ridho sama suamiku. Itu manusia yang paling rugi. Jadi kita hanya bisa berusaha sebaik-baiknya berkhidmat untuk keluarga kita. Apakah nafkah dinar dari istri untuk membantu suami termasuk sedekah, amal jariah, infak? Semuanya. Semuanya. Bahkan Islam tidak akan tegak tanpa harta Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha yang diserahkan seluruhnya untuk dakwah, untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Islam mengajarkan pemuliaan rumah dinisbatkan pada istri, tapi istri juga menyerahkan teladan Sayyidah Khadijah salamullah alaiha untuk membantu mendukung suaminya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penekanan di jalan Allah ini penting, karena kalau digunakan untuk yang tidak bermanfaat, ya tidak baik. Tapi di jalan Allah yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihadul mar'ah husnul taba'ul. Jihadnya perempuan adalah beristri yang baik untuk suaminya. Itu disebut dengan jihad. Kalau kata ibu-ibu, sulit ini beristri yang baik untuk suami, karena itu ya disebut dengan jihad. Terima kasih. Jadi ya, malam ini yang menang ibu-ibu atau bapak-bapak? Nampaknya skor masih 1-1. 1-1. Baik, dari Bapak Alcen Yoyo. Ya. Ustadz, bagaimana dengan adat Minangkabau yang matrilineal? Ya. Apakah adat itu sebenarnya bermuara dari adab Islam seperti yang dijelaskan Ustadz? Boleh jadi Pak. Nah, ini barangkali kita telusuri lebih jauh ya. Saya tidak tahu, maksudnya belum secara khusus membaca. Bahkan saya jadi tertarik karena pertanyaan Bapak ini. Sama-sama kita bertanya, sama-sama kita telusuri. Jawaban saya sementara boleh jadi itu. Boleh jadi. Karena memang suku Minang itu kental dengan Islam itu saja. Ya, betul. Banyak sekali. Betul. Dari Pak Jadil Jadihum. Bagaimana kalau suami tidak memberikan nafkah batin bertahun-tahun dan istri sangat tersiksa? Adakah solusinya? Bagaimana kalau suami tidak memberikan nafkah batin bertahun-tahun dan istri sangat tersiksa? Adakah solusinya? Pertama, dalam permasalahan keluarga selalu kompleks. Sebagaimana kisah Imra'atu Fir'aun yang dikisahkan dalam Al-Quran, dalam surat At-Tahrim tadi dari Pak Unuk. Suaminya Fir'aun, bukan hanya, ya pokoknya suaminya Fir'aun begitu, tapi istrinya tetap berbuat baik. Saya agak lambat ini menjawab, karena setiap permasalahan keluarga itu tidak berdiri sendiri. Dia
kompleks, ada berbagai faktor yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Ya, dan itu mengakibatkan seperti ya apa yang terjadi. Istri itu punya hak teramat besar. Di satu sisi, suami yang tidak memberikan nafkah batin berdosa, dan dia menabung dosa setiap saatnya karena istrinya tersiksa. Hak istri tidak ia berikan, dan itu dosa. Itu dia berbuat zalim. Dosa zalim itu artinya zalim sering dilawankan dengan adil. Jadi Rabbana walamna anfusana, Tuhan kami telah zalimi diri kami karena kita tidak memberikan hak diri kita itu. Misalnya hak telinga mendengar yang baik, jangan mendengar yang ghibah, tapi kita biarkan. Mata kita jangan melihat yang terlarang, tapi kita biarkan. Itu kita tidak memberikan hak telinga dan hak mata. Yang disebut dosa itu, yang disebut zalim itu tidak memberikan hak. Kalau istri haknya tidak diberikan, itu akhirnya saya sampai juga pada bagian ini. Sebetulnya saya tadinya sangat menghindari ini, yaitu kalau ada konsultasi keluarga. Nah, mengapa saya menghindari? Karena khawatir nanti banyak begitu. Tadinya tidak ingin menjawab itu. Kadang dipikirkan begitu banyak dan tidak bisa saya share dengan siapapun. Termasuk dengan istri saya kadang-kadang. Karena ada kehormatan yang harus dijaga dari setiap orang itu. Nah, ini biasanya saya bilang begini saja. Ya sudah, di Indonesia istri punya hak untuk meminta cerai dari suaminya. Istri punya hak untuk itu. Saya pernah satu saat mengikuti Allahyarham Ayahanda ketika mendamaikan dalam tanda petik suami dan istri. Ini kalau sudah bicara ini bisa agak panjang ya pembicaraan kita. Lalu ayah saya mengatakan, Allahyarham, Pak, Bu, dengan penuh penghormatan, ibu dan bapak itu ada anak-anak, kebetulan ada anak-anak di keluarganya. Dan anak-anak itu sekarang berada pada situasi yang tidak mengenakan, terombang-ambing mereka. Yang mereka butuhkan itu kepastian. Kalau ibu dan bapak mau berpisah, berpisahlah baik-baik. Itu disediakan juga ruangnya oleh agama. Kalau mau lanjut, lanjutlah baik-baik. Tapi berikan pada anak-anak kepastian. Mereka mungkin shock, iya, tapi mereka akan cepat beradaptasi. Jadi, situasi yang tidak sehat seperti itu, istri tersiksa, tentu ada suasana batiniah yang tidak enak di tengah keluarga, dan itu berdampak pada anak-anak. Lebih baik kepastian. Kadang-kadang yang punya masalah dibegitukan itu repot juga. Mereka tuh kadang ingin cari solusi selalu jalan tengah saja, yang enak ke semuanya. Seperti membetulkan kaca yang sudah retak, tidak ada bekasnya sama sekali. Itu ingin semuanya baik saja. Nah, demikian pula ketika suami dan istri punya hak satu sama lain, mereka berada dalam satu hubungan, ketika hak itu tidak diberikan, dia menabung dosa. Dan makin hari bertambah haknya tidak diberikan, makin bertambah pula dosanya itu. Sehingga ambillah kepastian. Islam menyediakan jalan. Sekiranya hubungan itu berakhir, saya tidak mengatakan ibu harus menempuh itu, tapi kalau mau berkhidmat, tetap mempertahankan dan semuanya, ikhlaskan, relakan. Dalam artian ada nafkah lahiriah yang dicontohkan oleh Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha, dilepaskan haknya, ya. Mungkin dalam hal ini ada nafkah batiniah. Tentu seperti ini perempuan dizalimi, betul. Suaminya juga salah, suaminya berdosa. Tadi saya sampaikan begitu. Ketika ia tidak memberikan hak istri, suami itu tiap hari menabung dosa. Karena hak istri tidak diberi. Sama, tinggal milih siapa yang mau kembali kepada Tuhan dalam keadaan berdosa, itu saja. Sama-sama sih berat dan harus dibicarakan lebih jauh. Suaminya juga harus disadarkan bahwa itu ada hak yang harus dia tunaikan. Tapi setiap hari ia tidak memberikan hak istri, argo dosanya itu terus berjalan. Argometer dosanya itu, kalau sekarang sudah bukan zaman taksi lagi, masih ada taksi tentu saja dan dukung pertaksian Indonesia, ya. Tetapi bagi anak-anak yang belum mengenal argo, kalau ada yang nonton, itu kalau kita naik mobil langsung dia taksi ada tarifnya berjalan.
seakan-akan seperti itu. Kalau kita ada ketidakenakan, argometer penunaian hak dan kewajiban itu akan terus berjalan. Nah, itu memang berat, mesti dihadirkan kedua belah pihak. Tapi setidaknya sementara dari pihak istri tentu keikhlasan, berat, sekali lagi pasti berat, tidak mudah untuk melakukannya, dan punya hak kapan saja untuk mengajukannya ke hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya, kepada orang yang menjadi penengah, boleh kepada yang hakim, yang bijak dari keluarganya. Jadi boleh disampaikan pada keluarga untuk mencarikan solusi. Tapi kadang-kadang di antara kita begitu disampaikan mengadu, ya nanti jadi masalah yang makin ramai lagi. Makanya mesti cari orang yang bijak, dibicarakan dulu, duduk bersama, menyampaikan, dan seterusnya. Mohon maaf kalau ini jadi agak berkepanjangan dan barangkali lebih bersifat personal. Tapi hal seperti ini tidak pernah mudah. Dia tidak seperti hitam di atas putih, membalikkan telapak tangan. Selalu ada permasalahan yang kompleks yang mesti dilihat menyeluruh. Itu. Terima kasih.